Selamat sore Ibu Siska dan teman-teman. Selamat datang kembali pada presentasi akuntansi manajerial kali ini bersama kami kelompok 1 yang beranggotakan Vilka Nova dengan NIM 046, Teresia dengan NIM 067, Desi Ratna dengan NIM 073, saya sendiri Elizabeth dengan NIM 076, dan Eusebia dengan NIM 080. Pada presentasi materi akuntansi manajerial kali ini, kami akan membahas topik mengenai biaya kualitas dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini, kelompok kami membuat 4 topik pembahasan penting yang terdiri dari yang pertama, pengukuran biaya kualitas yang dimana membahas tentang definisi kualitas, definisi biaya kualitas, dan mengukur biaya kualitas. Kemudian yang kedua, pelaporan informasi biaya kualitas yang membahas laporan biaya kualitas, fungsi biaya kualitas, pandangan kualitas yang dapat diterima, dan pandangan catat nol, manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal, serta analisis tren. Kemudian yang ketiga, penggunaan informasi biaya kualitas yang membahas skenario A, penetapan harga strategis, dan skenario B, analisis produk baru. Kemudian yang keempat, produktivitas dan pengukuran dan pengendalian yang membahas pengukuran produktivitas parsial, pengukuran produktivitas total, dan komponen pemulihan harga. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan topik pertama tentang pengukuran biaya kualitas. Nah, pada dasarnya, peningkatan kualitas dapat meningkatkan profitabilitas melalui 2 cara. Yang pertama, meningkatkan permintaan pelanggan dan mengurangi biaya. Kemudian yang kedua, kualitas juga telah menjadi dimensi kompetitif yang penting bagi perusahaan manufaktur maupun jasa, dan juga bagi usaha kecil maupun usaha besar. Jadi, di sini kualitas juga merupakan tema terpadu yang penting bagi semua perusahaan. Selanjutnya di sini ada definisi kualitas. Nah, secara umum, kamus mendefinisikan bahwa kualitas adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Maka dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan atau good news. Selanjutnya, secara operasional, kualitas diartikan dengan mengadopsi fokus pelanggan atau dalam arti produk dan jasa yang berkualitas, yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Lalu, di sini kita melihat apa saja sih harapan-harapan pelanggan itu? Nah, harapan-harapan pelanggan itu digambarkan melalui atribut-atribut kualitas atau yang sering disebut dimensi kualitas di bawah ini. Terdapat 8 dimensi kualitas. Nah, kita lihat yang pertama, ada kinerja atau performance. Nah, kinerja atau performance ini merupakan karakteristik operasi pokok dari produk inti. Kemudian yang kedua ada estetika, yang dimana daya tarik suatu produk terhadap panca indera. Kemudian yang ketiga ada perawatan dan perbaikan, yaitu meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, penanganan, keluhan yang memuaskan. Kemudian yang keempat ada fitur. Nah, fitur ini memiliki ciri-ciri atau keistimewaan tambahan yang berkaitan dengan karakteristik sekunder atau pelengkap. Kemudian yang kelima ada keandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal pada saat pemakaian. Kemudian yang keenam ada tahan lama. Tahan lama di sini berarti berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus kita gunakan. Kemudian yang ketujuh ada kualitas kesesuaian, yang dimana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan ada kecocokan penggunaan, yang dimana sejauh mana
kita memiliki kecocokan dalam menggunakan suatu produk. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada definisi biaya kualitas. Nah, biaya kualitas itu sendiri merupakan biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Di sini definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang terkait. Yang dimana dua subkategori tersebut meliputi yang pertama ada kegiatan pengendalian atau kontrol aktivitas. Nah, kontrol aktivitas ini dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk, karena kualitas yang buruk itu mungkin terjadi. Nah, untuk kegiatannya berupa kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian. Lalu, untuk biaya pengendalian juga merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu kegiatan dalam pengendalian. Kemudian, yang kedua, ada kegiatan karena kegagalan atau failure activities. Nah, di sini kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan atau pelanggannya untuk merespon kualitas yang buruk atau kualitas buruk yang memang terjadi secara nyata. Nah, biaya kegagalan ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan karena telah terjadi kegagalan dalam suatu kegiatan. Yang dimana dalam biaya ini juga terdapat 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama yaitu biaya pencegahan prevention cost. Biaya ini digunakan untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Selain dengan peningkatan biaya pencegahan, kita mengharapkan biaya kegagalannya menurun. Kemudian, yang kedua, ada biaya penilaian, yang dimana terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa yang telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Kemudian, yang ketiga ada biaya kegagalan internal, di mana terjadi karena produk dan jasa yang diinginkan tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan. Di sini berarti ketidaksesuaian ini dideteksi sebelum dikirim ke pihak luar. Ini mungkin kegagalan yang dideteksi oleh kegiatan penilaian. Lalu yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal. Nah, di sini terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk disampaikan kepada pelanggan itu sendiri. Kemudian, mengukur biaya kualitas. Nah, biaya kualitas itu sendiri dapat diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati atau biaya tersembunyi, yang dimana biaya yang dapat diamati adalah biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Sedangkan biaya tersembunyi adalah biaya yang kesempatan atau opportunities yang terjadi karena kualitas yang buruk, yang berarti biasanya tidak disajikan dalam bentuk catatan-catatan akuntansi perusahaan. Nah, selanjutnya kita melihat metode mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi. Nah, pada metode ini ada 3 metode. Kemudian yang kedua ada metode penelitian pasar, yang dimana metode ini digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Contohnya, survei pelanggan dan wawancara dengan anggota tim penjualan perusahaan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap besarnya biaya tersembunyi dari suatu perusahaan. Kemudian, yang ketiga ada fungsi kerugian kualitas tauci, yang dimana tanpa catat tradisional mengasumsikan biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang dari atas spesifikasi atas dan bawah. Fungsi kerugian ini mengasumsikan setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi, di mana biaya kualitas yang tersembunyi meningkat secara kuadrat
dari nilai akrual menyimpang dari nilai target itu sendiri. Nah, fungsi kerugian Cauchy ini meliputi L kali Y sama dengan K kali Y kurang T kali 2, dengan keterangan di mana K itu sendiri konstan proporsionalitas yang besarnya bergantung pada struktur biaya. Kemudian Y nilai akrual dari karakteristik kualitas. Kemudian T sama dengan nilai target dari karakteristik kualitas, dan L merupakan kerugian kualitas. Seperti itu. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada PPT ini. Nah, yang pertama itu ada metode pengali atau multiple method. Yang kedua ada metode penelitian pasar atau market research method, dan yang terakhir ada fungsi kerugian kualitas Cauchy. Nah, yang pertama kita membahas mengenai metode pengali. Nah, pada metode pengali ini mengasumsikan total biaya kegagalan adalah hasil penggali dari biaya-biaya kegagalan yang terukur, yang dimana total biaya kegagalan sama dengan K, atau biaya kegagalan eksternal yang terukur. Nah, selanjutnya teman-teman di sini terdapat contoh soal. Teman-teman bisa memperhatikannya dan membacakannya secara berulang-ulang sehingga lebih mudah dipahami. Nah, contoh soal di sini anggaplah misalnya K sama dengan $400 dan diameter T sama dengan 10 inci. Tampilan 15 kurang 2 mengilustrasikan penghitungan rugi kualitas untuk 4 unit. Nah, perhatikan bahwa biaya meningkat 4 kali lipat ketika terjadi deviasi 2 fungsi lipat dari unit 2 ke unit 3. Perhatikan juga bahwa deviasi kuadrat rata-rata dapat dihitung. Nilai rata-rata tersebut dapat digunakan untuk menghitung total biaya tersembunyi dan diharapkan suatu produk. Apabila total unit yang dihasilkan 2000 dan deviasi kuadrat rata-rata adalah 0,025, maka di sini biaya per unit yang diharapkan adalah sama dengan 0,025 dikali $400 yang di atas itu, teman-teman. Maka kita akan mendapatkan hasil $10. Kemudian total kerugian yang diperkirakan untuk 2000 unit itu sama dengan $10 dikali 2000, maka kita akan mendapatkan hasil $20.000. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya di sini ada tampilan fungsi kerugian kualitas Cauchy. Nah, sebelumnya jika teman-teman melihat gambar ini kurang jelas pada PPT ini, teman-teman bisa melihat pada PPT bahasa Inggris yang ada di LMS. Nah, di situ akan lebih jelas jika teman-teman ingin memperdalami materi ini lebih jauh. Nah, di sini untuk batas spesifikasi bawah dan atas itu adalah yang kurang diminati oleh pelanggan. Kemudian untuk yang niat atau target value adalah dinama yang diinginkan oleh produsen maupun pelanggan. Kemudian fungsi kerugian Cauchy adalah fungsi kerugian untuk mengukur kerugian finansial kepada masyarakat akibat kualitas yang buruk, fokusnya yang lebih pada pengendalian variasi kinerja suatu produk. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan fungsi tampilan kerugian kualitas Cauchy. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan kedua, yaitu pelaporan informasi biaya kualitas. Pelaporan informasi biaya kualitas yaitu sebuah sistem pelaporan akuntansi yang memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius pada perbaikan dan pengendalian biaya. Berdasarkan kategorinya, di sini terdapat dua masukan pandangan penting, yaitu yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas setiap periode sehingga manajer dapat menilai dampak keuangannya.
Yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori, sehingga para manajer menilai kepentingan relatif masing-masing kategori. Kemudian selanjutnya, laporan biaya kualitas. Nah, dalam pelaporan informasi biaya kualitas ini, yang pertama ada laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai lebih mudah dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual. Ada dua pandangan mengenai biaya kualitas optimal, yaitu pandangan tradisional yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat diterima, dan yang kedua ada pandangan kontemporer yang dikenal sebagai pengendalian kualitas total. Dapat dilihat dari gambar di samping ini. Sebagai contoh, melaporkan biaya kualitas LED Lighting Corporation dari penjualan tahun fiskal 2008, ada biaya pencegahan baik pelatihan kualitas dan rekayasa keandalan totalnya yaitu 1.150.000. Nah, pada biaya penelitian ini baik itu pemeriksaan bahan baku, pemeriksaan produk, dan penerima proses, totalnya yaitu 680.000. Kemudian ada biaya kegagalan internal baik itu sisa bahan dan pengerjaan ulang, totalnya itu 850.000. Lalu ada biaya kegagalan baik itu keluhan pelanggan, garansi dan perbaikan nilainya sebesar 650.000. Jadi total biaya kualitasnya sebesar 3.330.000, itu setara dengan 15%. Nah, adapun prinsip yang berlaku, biaya kualitas dari perusahaan adalah kurang dari 2,5%. Selanjutnya ada fungsi biaya kualitas, pandangan kualitas yang dapat diterima. Nah, pandangan kualitas dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbaik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalan seharusnya menurun selama penurunan biaya kegagalan lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian. Perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada penurunannya biaya kegagalan. Nah, dari gambar di samping ini dapat mengasumsikan dua fungsi biaya, yaitu satu untuk biaya pengendalian atau kontrol pos, dan yang satu untuk biaya kegagalan atau varian cost. Diasumsikan juga bahwa persentase unit yang cacat atau rusak meningkat karena biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan dan penilaian. Menurut lain pihak, kegagalan cacat meningkat karena jumlah unit cacat meningkat. Kemudian selanjutnya ada fungsi biaya kualitas, pandangan cacat nol. Nah, dalam pengertian klasik produk dikatakan bahwa cacat bila kualitasnya di luar batas toleransi karakteristik kualitas. Biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu, terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Nah, pada akhir tahun 1970-an, modal sesat nol menentang model equal karena model cacat nol menyatakan dengan mengurangi lini cacat hingga nol, maka akan diperoleh keunggulan. Biaya modal ini dengan disempurnakan dengan model kualitas pokok. Menurut pandangan toko ini, kerugian terjadi karena diproduksinya produk yang menyimpang dari nilai target. Semakin jauh menyimpangnya, semakin besar pula kerugiannya. Jadi, model kualitas pokok memperketat definisi dari lini cacat, menyempurnakan peran terhadap biaya kualitas, dan intensif dalam upaya perbaikan kualitas. Selanjutnya, sifat dinamis biaya kualitas. Nah,
Sifat dinamis biaya kualitas ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, biaya pengendalian tidak meningkat tanpa batas ketika mendekati kondisi tanpa cacat. Yang kedua, biaya pengendalian dapat naik, kemudian menurun ketika mendekati kondisi tanpa cacat. Yang ketiga, biaya kegagalan dapat ditekan menjadi 0. Nah, sifat dinamis dan biaya kualitas ini juga memiliki strategi untuk menekan biaya kualitas yang cukup sederhana, yaitu yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya kegagalan untuk memaksanya menuju 0. Yang kedua, lakukan investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk menghasilkan perbaikan. Yang ketiga, kurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai. Kemudian terakhir, lakukan evaluasi secara berkelanjutan dan arahkan kembali upaya pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya, manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis kegiatan mengklasifikasikan berbagai kegiatan yang bernilai tambah dan tak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas, kegiatan-kegiatan kegagalan dan biaya-biaya terkait yang tidak menghasilkan nilai tambah harus dihilangkan. Namun kegiatan pencegahan yang dilakukan secara efisien dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan bernilai tambah dan perlu dipertahankan karena perusahaan yakin bahwa penggunaan uang untuk kegiatan pencegahan akan memberikan hasil yang baik. Kemudian selanjutnya analisis tren. Laporan biaya kualitas menunjukkan jumlah dan distribusi biaya kualitas sehingga menunjukkan peluang untuk perbaikan kualitas. Setelah ukuran-ukuran peningkatan kualitas ditentukan, hal penting yang harus dilakukan adalah menentukan apakah biaya kualitas telah berkurang sebagaimana direncanakan. Laporan biaya kualitas tidak akan memperlihatkan apakah perbaikan akan terjadi atau tidak, apakah tren multi-period bergerak ke arah yang tepat, apakah peningkatan kualitas yang dihasilkan dari waktu ke waktu cukup signifikan. Nah, di dalam analisis tren kita dapat mengetahuinya menggunakan bagan atau grafik tren yang menggambarkan perubahan biaya kualitas dari waktu ke waktu. Grafik itu disebut laporan tren kualitas multi-period dengan menggambarkan biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan keseluruhan tren program kualitas. Dapat dinilai tahun pertama yang digambarkan adalah tahun sebelum implementasi program perbaikan kualitas. Dalam grafik tren multiperiode, total biaya kualitas periode per tahun dinyatakan oleh sumbu horizontal dan persentase dari penjualan dinyatakan oleh sumbu vertikal. Grafik yang menunjukkan terdapat tren yang tetap menurun pada biaya kualitas yang dinyatakan sebagai persentase dari penjualan. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa perbaikan masih sangat mungkin untuk dilakukan dalam jangka panjang. Sebagai contohnya, anggaplah perusahaan telah mengalami hal-hal berikut untuk biaya kualitas pada tahun 2004 sebesar 440.000 sampai dengan 2008 sebesar 220.000. Penjualan aktual atau actual sales pada 2004 sebesar $2.200 hingga tahun 2008 sebesar $2.800. Lalu untuk biaya sebagai persentase dari penjualan pada tahun 2004 yaitu 20% hingga 2008 menurun menjadi 10%. Kita asumsikan tahun 2004 sebagai tahun 0, tahun 2005 sebagai tahun 1 dan seterusnya. Pencapaian biaya kualitas 3% yaitu persentase target dinyatakan dengan garis horizontal pada grafik. Dari grafik tersebut bisa diketahui bahwa persentase dari penjualan itu mengalami penurunan dari 20 menjadi 10 dari tahun 0 ke tahun 4. Dari grafik itu menunjukkan bahwa perbaikan masih sangat mungkin untuk dilakukan dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk dalam topik pembahasan yang baru, yaitu penggunaan informasi biaya kualitas. Jadi, tujuan utama pelaporan biaya kualitas adalah memperbaiki dan mempermudah perencanaan,
pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contohnya, dalam memutuskan pengimplementasian program seleksi pemasok guna memperbaiki kualitas bahan baku. Seorang manajer memerlukan penilaian terhadap biaya kualitas saat ini menurut bagian dan kategorinya. Penilaian biaya tambahan yang dibutuhkan berkaitan dengan program tersebut dan penilaian terhadap proyeksi penghematan menurut jenis dan kategori. Yang berikutnya adalah skenario-skenario yang mengilustrasikan penggunaan informasi biaya kualitas dalam keputusan penetapan harga strategis dan analisis profitabilitas dan desain produk baru. Yang pertama, skenario A. Jadi, pada penetapan harga strategis yaitu bahwa mengilustrasikan informasi biaya kualitas dan implementasi program pengendalian kualitas total berguna untuk pengambilan keputusan strategis yang signifikan. Jadi pada skenario A juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas bukanlah sebuah obat mujarab. Pengurangan biaya yang ditawarkan ternyata tidak mampu menutupi penurunan harga secara sekaligus. Hasil peningkatan produktivitas yang lain seperti yang dijanjikan oleh bagian teknik akan diperlukan untuk menjamin keberlangsungan hidup jangka panjang dari lini produk ini. Yang berikutnya yaitu pada skenario B. Jadi, analisis produk baru yaitu mengilustrasikan pentingnya pengklasifikasian lebih lanjut dari biaya kualitas menurut perilaku. Skenario tersebut juga memperkuat arti penting identifikasi dan pelaporan biaya kualitas secara terpisah. Jadi pada produk baru dirancang untuk mengurangi biaya kualitas dan hanya dengan mengetahui teknik penetapan biaya kualitas dapat menemukan kesalahan dalam analisis laba rugi siklus hidup. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik baru yaitu produktivitas, yaitu pengukuran dan pengendalian, yang dimana produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien dan secara spesifik mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Selanjutnya di sini ada ilustrasi 15.9 yang dimana kalau kita berbicara tentang operasional menjadi manajemen operasi dengan faktur, maka itu pasti akan ada input atau tenaga kerjanya dan capital modal yang menghasilkan output. Jadi dari gambar-gambar ini kita harus melakukan efisiensi teknis. Asumsi dari gambar-gambar tersebut yaitu gambar yang pertama yaitu current productivity dapat dijelaskan bahwa 4 tenaga kerja dan 4 modal menghasilkan output 6 mobil. Gambar kedua yaitu input lebih sedikit dan output yang dihasilkan sama. Gambar ketiga yaitu input yang sama menghasilkan output yang lebih banyak. Dan gambar keempat yaitu input lebih sedikit menghasilkan lebih banyak output. Pada intinya, ilustrasi tersebut menyatakan tentang bagaimana caranya kita harus mencapai output yang sama dengan input yang kita kurangi. Jadi pengurangan input tapi outputnya sama, atau dengan input yang sama seperti yang di gambar ketiga dengan input yang sama tapi outputnya meningkat, maka akan memungkinkan produktivitasnya juga meningkat. Atau gambar yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan input yang berkurang atau input yang kita kurangi tapi outputnya meningkat. Ini juga bisa mengakibatkan produktivitasnya lebih efisien. Jadi kadar efisien atau keputusan efisiensi teknis yang kita lakukan sebagai manajer itu tidak harus output semakin banyak dan tidak harus mengurangi input, melainkan bagaimana caranya dengan kondisi tersebut yang kita punya, dengan pembiayaan yang ada, dengan laporan-laporan tadi, biaya kualitas dan seterusnya itu kita harus mengambil keputusan produktivitas yang mana baik pada gambar kedua, ketiga, atau gambar keempat. Berikutnya, pengukuran produktivitas parsial. Definisi pengukuran produktivitas sendiri merupakan penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas.
Tujuan pengukuran ini adalah menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Jadi, pengukuran produktivitas dapat berupa aktual atau perspektif. Pengukuran produktivitas aktual memungkinkan manajer untuk menilai, memantau, dan mengendalikan perubahan. Sedangkan untuk pengukuran produktivitas perspektif yaitu melihat ke masa depan dan berguna sebagai input bagi pengambilan keputusan strategis dan memungkinkan para manajer untuk membandingkan manfaat relatif dari berbagai kombinasi input pemilihan dan bauran input yang memberikan manfaat terbesar. Definisi pengukuran produktivitas parsial merupakan produktivitas dari satu input tunggal yang biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input, yang dimana rumusnya yaitu rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Jadi, karena hanya produktivitas dari satu input yang sedang diukur, maka ukuran itu disebut pengukuran produktivitas parsial. Sedangkan jika output dan input diukur dalam kuantitas fisik, maka kita memperoleh ukuran produktivitas operasional. Selanjutnya adalah keunggulan ukuran parsial, dan keunggulan-keunggulan tersebut yaitu yang pertama memungkinkan para manajer untuk memusatkan pada penggunaan input tertentu. Yang kedua, mudah diinterpretasikan oleh semua pihak dalam perusahaan sehingga ukuran tersebut lebih mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas karyawan operasional. Yang ketiga, untuk kepentingan pengendalian operasional, seringkali standar kinerja yang digunakan bersifat jangka pendek. Dan yang keempat, tren produktivitas untuk tahun berjalan dapat ditelusuri. Yang berikutnya adalah kelemahan dari ukuran parsial, yaitu yang pertama, ukuran parsial hanya mengukur hubungan antara sumber daya input dan output sehingga mengabaikan pengaruh perubahan faktor produksi lainnya terhadap produktivitas. Yang kedua, ukuran parsial yang digunakan secara terpisah atau tidak dihubungkan dengan ukuran-ukuran lainnya dapat menyesatkan. Yang ketiga, tidak ada standar efisiensi yang digunakan dalam ukuran produktivitas parsial. Selanjutnya adalah gambar kombinasi efisiensi secara teknis, yang dimana kombinasi efisiensi teknis 1 dan 2 menggunakan biaya input, tenaga kerja, dan kapital atau modal yang berbeda, tetapi menghasilkan output yang sama. Dan dari kombinasi efisiensi secara teknis yang efektif untuk digunakan adalah yang pertama, karena biaya input yang digunakan lebih sedikit jika dibandingkan dengan kombinasi efisiensi yang kedua. Berikut ini adalah penjelasan contoh soal, yaitu pada tahun 2007, LED Lighting Corporation memproduksi 120.000 lampu hias dan menggunakan 40.000 jam tenaga kerja. Rasio produktivitas tenaga kerja adalah 3 lampu hias per jam yang berasal dari 120.000 dibagi 40.000. Hal ini adalah ukuran operasional karena unit-unit dinyatakan dalam bentuk fisik. Jika harga jual setiap lampu hias adalah $50 dan biaya tenaga kerja sebesar $12 per jam, maka output dan input dinyatakan dalam dolar. Jadi, rasio produktivitas tenaga kerja yang dinyatakan dalam bentuk keuangan adalah hasil dari $6 juta dibagi $480.000, yaitu $12,50 dari pendapatan per dolar biaya tenaga kerja. Berikutnya, pengukuran produktivitas total. Yang pertama, pengertian pengukuran produktivitas total merupakan pengukuran dari seluruh input. Di sini, perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Jadi, pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Nah, kemudian di sini ada dua pendekatan yang diakui secara umum bagi pengukuran ini. Yang pertama, pengukuran profil produktivitas. Dan yang kedua,
pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Baik, selanjutnya komponen pemulihan harga. Komponen pemulihan harga yaitu selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba yang disebut dengan komponen pemulihan harga atau price recovery component. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Oleh karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan untuk menutupi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Untuk menghitung komponen pemulihan harga, perlu menghitung perubahan laba setiap periode terlebih dahulu. Nah, kita lihat tabel di samping. Tabel di samping dijelaskan bahwa pada tahun 2008 terdapat pendapatan sebesar $7.200.000, biaya input sebesar $5.550.000, dan laba sebesar $1.650.000. Kemudian, pada tahun 2007, terdapat pendapatan sebesar $7.200.000, biaya input sebesar $2.840.000, dan laba sebesar $1.640.000. Selisih yang terjadi antara lain yaitu sebesar $1.200.000 untuk pendapatan antara tahun 2008 dan 2007. $2.710.000 untuk biaya input, dan minus $1.510.000. Lalu, untuk perhitungan pemulihan harga, rumusnya yaitu pemulihan harga sama dengan perubahan laba dikurangi perubahan produktivitas terkait dengan laba. Sama dengan $1.510.000 dikurang $450.000 sama dengan dan hasilnya yaitu $1.060.000. Selanjutnya, kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Sebagai contoh, jika pengerjaan ulang karena menurunnya produk cacat, maka lebih sedikit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk membuat output yang sama. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sedangkan pengurangan jumlah input yang digunakan dapat meningkatkan produktivitas. Karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan. Peningkatan kualitas akan meningkatkan produktivitas. Jadi, peningkatan kualitas secara umum akan tercermin dalam ukuran-ukuran produktivitas. Namun, ada juga cara-cara lain untuk meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. Mungkin saja dengan memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa cacat, tetapi masih menjalankan proses yang efisien. Next, insentif pembagian keuntungan. Insentif pembagian keuntungan adalah pemberian insentif uang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki target untuk mengurangi jumlah unit cacat hingga 10% selama kuartal berikutnya pada pabrik tertentu. Jika tujuan tersebut tercapai, maka perusahaan memperkirakan akan terjadi penghematan sebesar $1 juta. Pembagian keuntungan akan memberikan insentif dengan menawarkan bonus kepada pegawai sesuai dengan persentase penghematan biaya, misalnya 20%. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.